materi tentang mata kuliah gelombang. Pada kali ini kita akan membahas tentang gelombang elastik, berarti termasuk gelombang mekanik yang memerlukan medium. Persamaan yang kita coba sederhananya di sini adalah persamaan gelombang tali. Kebayangkan gelombang tali itu di mana bentuknya transversal. Kemudian kita batasi satu dimensi pada seutas tali ini seperti ini. Dia bentuk transversal seperti ini. Kemudian ada beberapa asumsi atau penyederhanaan sehingga dapat dibuat perumusan yang sederhana pada mulanya ya. Yang pertama adalah asumsi atau pengandaian yang pertama adalah tali itu bersifat lentur. Gaya tegangannya hanya tangensial saja, berarti hanya dipengaruhi oleh, kita lihat nanti yang dimaksud dengan tegangan tangensial itu seperti apa. Kemudian talinya itu tidak kaku atau stiffness sehingga melawan gaya tegangan yang diberikan. Jadi kalau lentur gitu aja kelihatannya lebih seperti ketika kelihatan itu seperti gelombang transversal saja yang berjalan dengan jelas. Kemudian massa distribusi massanya konstan atau merata pada tali, jadi tidak ada yang talinya sisi ini tebal terus yang sebelah sininya tipis sekali, enggak, jadi distribusi massanya konstan atau merata. Kemudian panjang tali tak banyak berubah, arah talinya dia kalau misalkan bergetar itu dia lurus arah horizontal, jadi dia tidak menyimpang kemana-mana. Ini aja tidak menyimpang kalau misalkan dari belakang itu talinya itu merambatnya lurus, tidak ada yang berbentuk seperti ini, miring ke sini tiba-tiba, terus kemudian miring ke sini tiba-tiba, tidak, jadi lurus dia. Kemudian gaya berat tali dapat diabaikan. Yang kemudian adalah tali cukup panjang, jadi kita mengamatinya pada beberapa bagian saja karena kita anggap ujungnya panjang sehingga tidak ada efek pemantulan. Kalau efek pemantulan kan nanti akan merubah fungsi persamaan yang terjadi. Ya, saya menggambarkan sebuah elemen atau bagian kecil dari tali yang sedang bergerak. Ini misalkan dari tali panjang itu kita potong kecil seperti ini, maka akan ada T1 tegangan tali yang narik ke bawah sama T2 tegangan tali yang menarik ke atas sehingga membentuk pola transversal. Di sini ada θ1 sudut simpangannya, di sini ada θ2 sudut simpangannya. Mudah ya, bisa dilihat ya. Kemudian karena ini satu dimensi, pergeseran perubahannya ini adalah dari arah X, misalkan di sini mulainya di sini, kemudian ini X plus DX. Ini posisi lurus ini, yang lurus ini adalah dalam keadaan setimbang. Nah, ketika dia mulai menyimpang, ini adalah kedudukan umum atau kedudukan tidak seimbang sehingga membentuk pola transversal. Nah, ketika X, posisi X, maka fungsi gelombangnya adalah Cx. Nah, kemudian ketika bergeser X dx, maka fungsi gelombangnya adalah Cx tambah dx. Kebayang ya perambatannya seperti itu. Kemudian, nah sehingga kita bisa dapatkan, kita uraikan vektor gayanya. Vektor gayanya kita bisa uraikan
fx kemudian ditambah T2 cos theta 2 ya, kemudian dikurang T1 cos theta 1 ini kan karena tarik menarik ya. Ya, kemudian selanjutnya diuraikan gaya Fy ini sama dengan secara Y ya berarti sinus. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya kenapa cos, kenapa sinus. Kalau orientasinya Y, kita harus sudah ingat itu pakai sinus. Kemudian T1 kali sinus. T1 ini adalah persamaan 1 yang atas, yang ini adalah persamaan 2. Oke, kemudian T sinus theta ini sebenarnya kita uraikan aja. Ini jadi T2 cos tangen. T2 cos tangen ini kan cos theta 2 dikali tangan itu apa sih? Tangan itu sama dengan sin theta per cos theta. Ini kan sama aja ya. Coret, ini dicoret, ini dicoret. Biar ini tuh biar sama kayak T2 sin. Hanya diuraikan aja, ini pun juga sama. Ini biar sama ungkapannya dengan yang ini. Oke, hanya penguraian saja. Nah, T1 ini ya. T1 dan T2 menyatakan tegangan yang bekerja pada elemen tidak bergerak dalam arah X. Ini T1, T2 menyatakan tegangan yang bekerja, tapi elemennya itu tidak bergerak dalam arah X. Jadi kan kalau gelombang itu kan sebenarnya dia yang berpindah-pindah apa? Elemen bagian kecilnya apa? Dia yang berpindah-pindah itu dalam arah Y saja ya, atas, bawah. Ya, bergeraknya hanya atas, bawah. Jadi percepatannya itu tidak terjadi pada arah X. Jadi kalau kalian coba aja kalau kalian menggerakkan tali, yang kalian lakukan tangan kalian ke atas bawah atau depan belakang. Atas bawah ya, atas bawah. Energinya yang merambat. Teman pergerakan talinya dia hanya ke atas bawah, getarannya atas bawah. Namun energinya yang merambat. Jadi kita tidak punya komponen percepatan atau gaya arah X, hanya ada arah Y. Nah, kemudian kita urangkai maka gaya X, Fx itu sama dengan 0, sehingga T2 cos theta 2 minus T1 cos theta 1. Karena ini 0, ya udah ini pindah ruas saja. Maka kita dapatkan T2 cos theta 2 itu sama dengan T1 cos theta 1 ini karena T2 cos theta 2 sama dengan T1 cos theta 1 kita definisikan sebagai T0 aja ya. Tegangan mula-mula atau yang diberikan. Pasti ketika kita memberikan tegangan itu harus membentuknya dalam keadaan cos. Dengan TO adalah yang dimaksud gaya tegangan tali pada posisi seimbang. Sehingga ketika kita menghitungkan Fx atau dikenal dengan gaya persatuan panjang, jadi gaya yang diberikan persatuan panjang tali, sehingga bisa di sini, maka gaya dalam arah tegak lurus dapat diungkapkan dengan, ini kan gaya ya, gaya persatuan panjang dx sama dengan, kita masukkan aja definisi yang tadi ya. Ini nih yang sebelumnya. Tangan tahu kan dari mana? Definisi yang sebelumnya ya. Tangan theta 2 ini TO itu kan isinya udah T2 cos theta 2 atau T1 cos theta 1 ya. Ini jadi TO tangan 2 sama dengan TO tangan theta 1. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya tegangan tangensial. Jadi hanya tegangan awal pada posisi seimbang perkalian dengan tangan theta 2 dengan perkalian theta
1. Ini meskipun TO-nya sama, tapi kan tangannya beda ya. Ini tangan sudut yang 2, ini sudut yang pertama. Nah, ini ya, ini sudut yang kedua, ini sudut yang pertama. Ya, sehingga dapat kita tuliskan penyederhanaan tadi gaya persatuan panjang itu adalah TO. Nah, ini kenapa ini seperti ini? Delta C dibagi delta X terhadap X tambah DX. Kemudian dikurangi delta C DX per X. Nah, ini kita lihat. Ini kan tangannya. Di sini kan tangan theta 2. Theta 2 di mana bekerjanya? Di sini kan. Nah, theta 2 ini bekerjanya di sudut ini. Berarti dia hampir sejajar dengan ini ya. Theta 2-nya ini kan kalau diproyeksikan sebenarnya adalah kalau tangan itu apa sih? Depan, samping ya. Depan, samping. Ya kan? Ini depan, berarti kalau ini bentukannya depannya berapa? Ini, perbandingan antara ini sama sisi sampingnya mana? Ini ya, sepanjang ini. Ya enggak? Nah, kalau yang selanjutnya yang ini tangan theta 1, depan sampingnya mana? Ini kan kalau ini kan theta 1 di sini ya. Kalau rumus apa? Berbanding kan ini di sini. Theta 1 depan sampingnya mana? Depannya ini, sampingnya dari arah 0 ke arah X. Ini kan kesebandingannya kalau sudut ini sama dengan sudut ini. Ya, ya kan? Sehingga kita dapatkan, kita tuliskan ulang. Gaya X dx itu sama dengan TO perbandingan antara C per dx kan sama-sama dx ya, hanya X-nya diganti dengan X tambah dx minus dc per dx X. Ya. Oke, kemudian nah gimana nih karena ini diferensial dalam jarak ini, diferensial dalam jarak ini kan perbandingan ini bisa juga karena kecil sekali ya berarti di ininya kan diferensial, maka kita akan menggunakan deret Taylor di sekitar X. Deret Taylor di sekitar X itu seperti apa? Sehingga kita uraikan satu-satu ya. D theta dx X kita satu untuk yang pertama dx ditambah, ingat ya dari Taylor ya, diferensial yang pertama turunan yang pertama, Fismat satunya kalau lupa di sekitar X ditambah satu komponen lagi lah turunan yang keduanya X kuadrat 2 faktorial d theta dx kuadrat dc per dx tambah lagi yang ketiga dan seterusnya, karena aproksimasi bahwa diferensial x kuadrat itu jauh nilainya lebih kecil karena kan
penyimpangan sudutnya kan, penyimpangan perubahan posisi dalam arah X-nya itu kan udah kecil. Dikuadratin tambah kecil, maka ya sudah, suku deret ketiga dan selanjutnya kita abaikan. Suku-suku deret ketiga selanjutnya ini, yang setelah ini, seterus-terusnya itu kita abaikan ya, kita hapus. Maka persamaan berapa tadi? Persamaan yang ini, oh ya, persamaan yang ini, persamaan 3, kita dapat tuliskan lagi yang T2 cos theta 2 kita dapat tuliskan berarti cukup sini saja. F X TO dx kuadrat. Dari deret Taylor tersebut kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, persamaan yang gaya persatuan panjang tali itu sama dengan TO X D X tambah DX minus D theta X. Kita masukkan ini nilai dari deret Taylor berarti TO dx ditambah ini yang tadi deret Taylor ya, dx do x do si do gitu ya. Yang ketiganya kan dihilangkan ya, dikurangi sama yang ini do si x. Nah, ini sama ini dikurangi jadi habis, maka gaya persatuan panjang tali sama dengan TO dikali dx dikali do kuadrat si per dx kuadrat. Fx dx persatuan panjang tali dx coret, maka kita akan dapatkan hanya ini aja komponen gaya pada tali. Fx sama dengan TO kali do si kuadrat per do x kuadrat. Ya, kita dapat ini kalau tadi deret Taylor 4, sini berarti persamaan 5. Kemudian berdasarkan hukum Newton, gaya persatuan panjang tali sama dengan hukum Newton sama dengan F sama dengan M kali A ya, berarti massa kali percepatan massa itu berarti kita karena ini tali ya, distribusi massa M kali percepatan. Distribusi massa itu sama dengan massa jenisnya kali sepanjang tali ya, dx. Distribusi massa itu massa jenisnya dikali sepanjang itu, kalau talinya perubahan panjang ya segitulah massanya totalnya, dikali percepatan apa? dc per kuadrat t kuadrat ya. Oke, nah sehingga bisa kita tuliskan ini F X
ini dx dicoret berarti sama dengan gaya X juga bisa diungkapkan sebagai massa jenis kali desi per dt kuadrat. Ya, kita punya komponen yang kedua, yang 6. Kita masukkan yang tadi, persamaan 5. Yang persamaan 5 ini dengan persamaan 6. Sehingga kalau persamaan 5 tadi itu, apa namanya, fx yang pertama itu adalah T0 d theta psi per dx kuadrat, masukkan dengan persamaan 6. Rho kali d kuadrat psi per dt kuadrat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan T0 psi per dx kuadrat dikurang rho psi per dt kuadratnya udah mulai kelihatan ya. Persamaan gelombang itu kan persamaan gerak gelombang satu dimensi ini kan udah ada desi kuadrat dx terhadap posisi dibandingkan terhadap dikurang desi terhadap waktu. Ingat kayak gini nih. Persamaan gelombang, persamaan umum gelombang satu dimensi sama dengan seper v kuadrat ya. Nah, ini sudah sama komponennya. Ini ada, kemudian ini juga ada, ini ada, udah sesuai ya. Ini minus sehingga kita bisa definisikan tinggal v kuadrat ini cepat lambatnya ini kita definisikan berarti apa? Ya, tinggal kita definisikan aja. Ini kan bisa berubah ya. Maka ini sini v kuadrat sama dengan TO per rho. Nanti bisa kalian uraikan ya kenapa ini. Sehingga V cepat lambat itu adalah perbandingan antara akar dari tegangan dalam keadaan setimbang atau yang diberikan bagi massa jenis tali. Ya, oke, akhirnya kita dapat. Kita tuliskan ulang lagi persamaan gelombang elastik pada tali satu dimensi d theta psi per dx kuadrat dikurang seper v kuadrat sama dengan 0 dengan v kecepatan lambat itu adalah, kalau cari cepat lambat adalah akar dari tegangan tali dalam keadaan seimbang kali massa jenis. Nah, ini perlu diingat bahwa persamaan gelombang ini meskipun diturunkan dari gelombang tali yang tadi transversal, persamaan gelombang di atas itu berlaku secara umum untuk segala macam gelombang bebas satu dimensi. Gelombang bebas satu dimensi itu bebas berarti dia tidak ada kekakuan ya, berdasarkan sifat-sifat yang tadi ya. Tidak kaku, hanya tegangan yang diberikan. Terus kemudian berlaku juga baik transversal maupun longitudinal. Wah, longitudinal berarti gelombang suara sama ya bentuk persamaannya ya. Hanya saja yang membedakan adalah pengaruh jenis gelombang dan jenis medium, jenis gelombangnya. Kita gelombangnya apa, misalkan gelombang suara atau apa, sama mediumnya berarti hanya mengganti dari faktor psi-nya. Si gelombang suara gimana. Kemudian kalau dari mediumnya apa?
Kalau ini kan mediumnya tali ya, berarti tinggal V-nya mediumnya kalau untuk cari V-nya mediumnya apa, kalau untuk udara, tekanan atau apa, seperti itu. Nanti kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Nanti akan kita bedakan pada gelombang apa, contohnya kalau dia ini transversal, C-nya seperti itu, kemudian C-nya memenuhi osilator sederhana ya, Y sama dengan A kali cos theta dan seterusnya dengan V-nya adalah T0 per rho akar. Kalau untuk gelombang suara dan yang lainnya itu bisa berbeda. Jadi kalau beda medium ini beda hanya dari C dan V-nya saja. Baik.